Kita cetak pipa-pipa tanah liat ini menjadi alat masak yang sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Air dingin digunakan supaya mudah membentuk produk yang ingin dicetak ya. Klepot ini dibuat dari campuran tanah liat yang diaduk dalam mesin mixing ini nih. Kemudian ditekan menjadi padat dan berbentuk seperti pipa gitu. Nah, produk yang sudah dicetak bakal masuk ke ruangan pengering. Yap, secara otomatis alat masak ini dikeringkan selama kurang lebih 12 jam pada suhu 41 derajat Celcius. Biar aman, pinggiran alat masaknya harus dipotong ya. Lanjut, kita amplas alat masaknya biar jadi halus tanpa berpori. Terakhir, tinggal mengecek kualitas produk lewat suara alat masaknya. Suara jernih artinya produk bagus. Kalau suaranya jelek kayak gini, pasti nggak lolos QC deh. Memasak menggunakan alat masak ini gampang banget. Cukup sediakan bahan-bahannya. Terus susun deh ke dalam alat masaknya. Lanjut di oven kurang lebih 1,5 jam. Alat masak dari tanah liat gini terdiri dari beberapa varian. Ada yang untuk memanggang ayam, ikan, dan bebek. Ada yang digunakan khusus untuk membuat roti ataupun kue. Zaman sekarang ada banyak alat memasak canggih multifungsi untuk keperluan rumah tangga. Biar para cooking holic bisa membuat masakan enak dengan ringkas dan cepat. Cekidot infonya sebentar lagi ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Dumpling cantik ini diwarnai pakai bahan-bahan alami loh, dari sayur dan buah-buahan. Dumpling ini tersedia dalam paket meal kit, enak dan praktis banget. Kita mulai bikin kulitnya yuk. Bahan utamanya sih tepung terigu dan minyak kelapa. Biar warna-warni, siapkan labu kuning, buah naga, dan sawi untuk memberikan warna kuning, merah, dan hijau. Adonan setiap warnanya dipisah ya. Untuk labu, buang biji dan kupas kulitnya. Potong lalu rebus selama 30 menit. Nah, jus labu ini dicampur dengan terigu dan minyak, lalu uleni hingga kalis. Adonan kemudian kita tutup dengan plastik agar gluten saling berikatan dan jadi lebih lentur. Lakukan hal yang sama untuk membuat kulit dumpling berwarna merah. Sekarang bikin lagi yang warna hijau. Sama seperti adonan kulit lainnya, kita uleni dengan tepung dan minyak. Adonan kulit yang sudah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, siap kita giling nih. Adonan pun jadi berbentuk lembaran. Proses penggilingan ini harus diulangi berkali-kali ya, sampai kelenturan dan ketebalannya pas. Setelah itu barulah kita cetak lembaran kulitnya berbentuk bulat. Sebelum kulitnya di-packing, taburi sedikit tepung dan lapisi kertas minyak ya, biar kulitnya nggak saling menempel. Lanjut bikin isiannya yuk. Isian ini tersedia dalam 2 pilihan. Ada yang ready to eat dan ada yang ready to cook alias frozen. Komposisinya sih sama, tapi bedanya untuk meal kit yang tinggal dipanaskan, setiap bahan harus ditumis terlebih dahulu. Sementara untuk varian frozen, daging, wortel, dan daun bawang, serta bumbu-bumbu dipisah. Semuanya masih dalam keadaan mentah, karena nggak semua bahan tahan disimpan dalam freezer. Sekarang bikin sausnya nih. Bahan-bahan spesial tinggal dicampur untuk bikin racikan saus. Kalau sudah jadi, tinggal di-packing semuanya. Untuk setiap pack dumpling meal kit, bahannya sudah lengkap. Jadi kita nggak perlu nambahin apa-apa lagi. Meskipun tanpa pengawet, frozen dumpling meal kit ini bisa tahan sampai 1 bulan. Disimpannya terpisah ya. Daging giling ditaruh di freezer. Kalau yang lainnya sih bisa di kulkas. Begitu mau dimasak, tinggal dikeluarkan saja deh. Paket dumpling meal kit ini sengaja dibuat agar para cooking holic bisa membuat dumpling sendiri. Yang pasti enak dan anti gagal. Bonusnya bisa berkreasi juga. Bahkan kegiatan membuat dumpling ini bisa menjadi semacam terapi untuk kesehatan mental. Iya nggak Kak Julia? Ayo di rumah siapa yang suka malas masak?
Padahal Sobat Unyil, dengan masak ini kita bisa menjadi sarana pelepas stres, menaikkan mood dan juga mendorong otak biar jadi lebih kreatif. Yuk kita lanjutin masak. Untuk membuat dumpling, ambil kulitnya, basahi bagian pinggirnya, kasih isian, dan dibentuk deh. Kita bebas mengkreasikannya jadi beragam bentuk. Tinggal masak di atas teflon dengan sedikit minyak. Warna kuning labu berasal dari beta karoten yang tinggi. Bagus nih buat kesehatan mata. Kalau dumpling merah dari buah naga ini bagus buat menjaga sistem imun karena mengandung berbagai vitamin. Dumpling hijau yang berasal dari sawi juga tinggi antioksidan yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Mantap! Nah, kalau dumpling tersedia dalam bentuk meal kit, kalau makanan khusus penerbangan ini harus yang ready to eat ya. Iya dong, kan gak mungkin masak-masak di atas pesawat. Come on, potong dan cuci semua bahan makanannya. Proses pencucian dilakukan secara otomatis karena semua bahan makanan gak boleh terkontaminasi apapun. Nah, karena masaknya sesuai kebutuhan, jadi yang belum mau diolah harus disimpan di sini. Namanya cold storage. Kalau ini namanya ruang dry store untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang gak perlu suhu khusus kayak tepung, gula, kopi, dan bahan-bahan kue. Ini nih yang Unyil suka. Ruang pengolahan kue-kue basah sama roti. Wangi banget. Semua bagian dapur sudah ada chef penanggung jawabnya masing-masing. Pabrik catering makanan ini punya 9 cabang di seluruh Indonesia. Nah, di Jakarta ini yang paling besar. Selain roti, ada juga kok makanan beratnya, kayak nasi, omelet, sushi, dan olahan daging. Masaknya di dapur ini, sebutannya hot chicken. Oh iya, biasanya habis dimasak, makanannya wajib masuk ke mesin blast sealing. Di mesin ini, suhu makanan diturunkan dari 60 derajat Celcius jadi 10 derajat Celcius. Tujuannya biar makanannya awet dan bisa disajikan dalam keadaan segar. Di sini seluruh bahan makanan ditata dalam wadah masing-masing maskapai. Semua makanan di sini dijamin halal loh. Jadi jangan khawatir deh. Gak cuma menyediakan makanan buat pesawat dalam dan luar negeri saja. Sajian buat penerbangan presiden dan tamu-tamu negara juga dibuat di sini loh. Mantap. Oke. Kalau makanan dan alat makan sudah disiapkan lengkap, sekarang waktunya masukkan makanan ke rak khusus. Sebelum naik ke pesawat, rak ini disimpan lagi di ruangan khusus dengan suhu 12-an derajat Celcius, biar makanannya tetap segar. Biasanya sih 4 jam sebelum pesawat berangkat, makanan sudah siap, biar nggak kejar-kejaran. Nah, kayaknya enak nih sayur-sayuran, seger. Bu, saya boleh minta nggak? Oh boleh, silakan. Asik, enak nih. Kapan lagi makan makanan pesawat? Wah, kenapa pedes gini sih? Loh, tahu gak? Kenapa Pak? Wah, kok tumben banget Pak, doyan paprika? Doyan apaan, Den? Pau gak kira ini tomat, makanya minta. Kenapa jadi pedes gini rasanya? Yuk, kita kemon. Bahan baku panci presto adalah logam aluminium. Bahan ini kuat, ringan, dan anti karat. Terus punya daya hantar panas yang bagus. Makanya banyak dipakai untuk membuat panci. Bahan logam ini harus dicetak dulu jadi plat-plat tipis agar mudah dibentuk. Butuh 5 kali proses pencetakan sampai didapatkan plat yang paling tipis tapi tetap kuat. Plat aluminium yang sudah jadi kemudian langsung dipotong membentuk lingkaran. Nah, plat-plat bundar inilah yang nantinya akan dipakai untuk membuat panci. Proses pencetakan dilakukan menggunakan mesin pres hidrolik.
Sebelum dicetak, plat mesti diolesi dulu dengan oli biar licin. Sip, ini adalah bentuk dasar pancinya. Pastikan permukaan panci benar-benar mulus dan gak lecet ya. Masih ada proses pencetakan yang kedua nih. Kali ini permukaan panci harus diolesi dulu dengan tepung sagu. Selain sebagai pelumas agar mudah dilepas dari cetakan, tepung sagu juga mencegah lecet saat pengepresan. Proses pencetakan dengan sagu ini dilakukan 2 kali. Untuk yang kedua, setengah bagian panci akan dicetak dengan diameter yang lebih kecil, sehingga membentuk lekukan di badan panci. Lekukan inilah yang nantinya akan menopang saringan di dalamnya. Selanjutnya, bagian tepi mulut panci dipotong membentuk pengait. Pengait-pengait ini fungsinya sebagai pengunci tutup supaya panci prestonya nanti bisa tertutup rapat. Terakhir, tinggal membuat saringan pengukusnya deh. Cetak bolong-bolong. Semua bagian panci kemudian digosok dengan amplas sampai halus. Setelah itu, panci dimasukkan ke dalam silinder untuk dihaluskan lagi sampai 3 kali penggosokan. Hasilnya, panci presto jadi mulus dan kinclong. Wih. Masih belum selesai nih. Bagian bawah panci perlu juga dicetak bergerigi biar nggak licin pas ditaruh di atas kompor. Terus pasang katup uap dan alarm pengaman di tutup pancinya. Lalu pasang juga sil karet di bagian atas panci untuk menahan panas. Adanya sil karet dan katup pengunci pada tutup inilah yang membedakan panci presto dengan panci biasa. Karena kedua bagian ini yang akan menahan udara panas di dalam panci. Untuk melunakkan tulang bandeng pakai panci presto cuma dibutuhkan 20-30 menit saja. Keren banget kan? Ini karena panas yang mengumpul di dalam panci, panasnya tertahan, sehingga bisa menghancurkan tulang-tulang. Mantap! Selain membuat tekstur makanan lebih lunak, memasak dengan cara di presto juga bisa menjaga kandungan gizi dan nutrisi makanan loh. Tekanan udara dalam panci presto bisa membuat masakan lebih cepat matang. Nah, Unyil punya presto elektrik yang multifungsi nih. Gak cuma buat presto aja, alat ini juga bisa digunakan untuk menumis. Bahkan bisa berfungsi sebagai slow cooker. Unyil mau coba buat masakan dengan bahan daging bebek nih. Daging bebek memang dikenal memiliki tekstur yang agak alot, jadi perlu teknik khusus untuk memasaknya. Oke, pertama kita tumis dulu bumbunya yuk. Cukup masukkan minyak, lalu pilih menu menumis. Bisa dipilih juga dengan suhu tinggi atau suhu rendah. Bumbunya sudah siap nih. Sekarang kita tambahkan sedikit air. Lalu baru deh kita masukkan daging bebeknya. Siap buat di presto nih. Yuk kita tutup pancinya. Lalu jangan lupa tutup katup udaranya biar uapnya gak kabur. Dengan alat presto elektrik ini, bebek dimasak dengan suhu yang stabil. Selain itu, waktu memasak juga diatur otomatis. Jadi gak usah takut gosong deh. Wah, sudah matang nih. Sebelum kita buka, katup udaranya harus kita geser dulu agar semua uap udaranya keluar. Baru setelah itu, panci bisa terbuka. Kita bikin dendeng daging sapi yuk. Langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya. Bagian dalam panci presto elektrik ini terbuat dari aluminium alloy dan sudah dilengkapi dengan lapisan anti gores dan anti lengket. Selain itu, panci presto elektrik ini punya kapasitas sebesar 6 liter. Pilihan cara masaknya juga beragam, mulai dari memasak sup, nasi, risotto, daging, hingga pilihan untuk membuat yogurt juga bisa. Untuk dendeng sapi sendiri butuh waktu 20 menit dengan cara di presto atau selama 1 jam dengan model slow cooker dengan suhu tinggi. Nah, dendengnya sudah matang nih, tinggal kita goreng deh biar lebih crunchy. Nggak perlu pakai wajan dan kompor lagi dong. Kan alat ini juga bisa dipakai untuk menggoreng. Tada! Bebek goreng asam dan dendeng sapinya sudah siap nih.
Wih, dagingnya jadi lembut banget ya. Gak perlu usaha keras buat motongnya. Selain bisa membuat tekstur daging lebih lunak, tekanan dari suhu tinggi yang dipakai untuk mempresto makanan juga bisa membuat bumbu masakan meresap lebih merata ke dalam makanan. Gak heran deh kalau bumbunya terasa sampai ke tulang. Yummy! Wah, ada jeroan sapi nih. Biasanya jeroan sapi seperti paru ini banyak dihindari karena dianggap berbahaya untuk kesehatan. Padahal kalau dikonsumsi dalam porsi yang benar, jeroan sapi punya banyak manfaat buat tubuh kita loh. Jeroan sapi kaya akan kandungan zat besi dan protein. Mantap kan? Apalagi sekarang ada cara praktis buat menikmati jeroan sapi. Kayak paru sapi pedas kemasan ini nih, yang dimasak dengan bumbu khas daerah Aceh. Yummy! Masakan dari Aceh memang terkenal dengan penggunaan rempah yang berlimpah. Tuh, cabenya aja sampai ada 3 macam. Wih, banyak banget kan rempahnya. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita rebus dulu paru sapinya selama 2 jam. Wah, ternyata lama juga ya. Selain untuk menghilangkan aroma amis, proses perebusan ini akan membuat tekstur paru sapi lebih kering setelah digoreng nanti. Lanjut, parunya kita potong bentuk dadu ya. Proses perebusan tadi juga mempermudah proses pemotongan ini. Tekstur parunya jadi tidak terlalu alot untuk dipotong. Oke deh, waktunya kita goreng parunya. Sreng. Wah, lumayan lama nih gorengnya. Bisa sampai 1 jam. Pokoknya sampai parunya berwarna gelap dan teksturnya menjadi kering. Sekarang kita tumis bumbunya yuk. Ada bawang putih dan bawang merah, lengkuas dan jahe. Lalu ada daun salam dan daun jeruk. Untuk mengolah 14 kg paru sapi, bisa menghabiskan 10 kg bumbu rempah. Cabenya sendiri aja bisa sekitar 7 kg. Wih, mantap nggak tuh? Selain memperkaya rasa, rempah ini juga berguna untuk menghilangkan aroma amis pada paru sapi. Lanjut deh, kita masukkan parunya. Aduk terus sampai bumbu merata dan meresap. Saatnya packing nih. Kalau mau disimpan lebih lama, paru sapi pedas ini bisa dibekukan dalam freezer kok. Dalam kondisi beku, bisa tahan selama 3 bulan. Cara penyajiannya, produk ini juga ringkas banget kok. Gunting bungkusnya, tumis di wajan. Siap deh disajikan, gampang banget kan? Meski memiliki kandungan lemak dan natrium yang cukup tinggi, paru sapi tetap aman kok untuk dikonsumsi sehari-hari. Asal jangan berlebihan ya. Wah, seru banget Nyil, foto-fotoin makanan. Mau jadi food blogger ya Nyil? Enggak kok Kak, Unyil cuma lagi seneng aja foto-fotoin makanan. Cuma kok dari tadi fotonya gak ada yang bagus. Oh, nggak usah bingung Nyil. Kita bisa menata ulang makanannya kok, biar kelihatan lebih menarik. Nah, yang perlu diperhatikan, pertama, piring yang mau dipakai. Pastikan piringnya polos agar makanannya menjadi titik fokus utama. Kedua, perhatikan tata letak makanannya Nyil. Kalau piring diibaratkan kayak jam, letakkan protein di arah jam 3 sampai jam 9, karbohidrat di arah jam 9 sampai jam 12, dan terakhir, sayuran di arah jam 12 sampai jam 3. Terakhir, tambahkan garnish yang sesuai. Sebaiknya pilih garnish yang bisa dimakan ya. Karena nggak cuma sebagai penghias, garnish juga jadi pelengkap rasa dan tekstur loh. Wah, terima kasih banget ya Karsa. Unyil langsung praktek Unyil, yuk kita kemon. Sampai di sini dulu episode Cooking Holic hari ini. Semoga menjadi makin semangat memasaknya.
Siapa tahu bisa jadi ide buat bisnis kuliner juga. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Unyil sign out.